Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Maria Bunda Karmel. Saat kita menjalani masa Prapaskah, kita semua berusaha untuk melaksanakan apa yang ditetapkan gereja berkenaan dengan pantang dan puasa. Di antara kita, mungkin ada yang dengan setia melakukan pantang terhadap makanan atau minuman tertentu. Misalnya, pantang daging, pantang gorengan, pantang kopi, atau pantang teh manis. Ada pula yang melakukan pantang yang lebih dari sekedar makan dan minum, yakni pantang melakukan sifat-sifat kurang baik pada hari-hari tertentu yang sudah ditetapkan sendiri. Misalnya, pantang marah, pantang gosip, pantang bicara kotor, dan lain sebagainya. Bagi orang lain, mungkin juga ada yang melakukan puasa bukan hanya puasa dalam pengertian makan kenyang satu kali sehari, tetapi ada yang melakukan makan hanya pagi dan sore, seperti yang dilakukan saudara-saudari yang beragama Islam. Tentu saja saat melakukan pantang dan puasa, ada saja godaan untuk membatalkan pantang dan puasa yang telah ditetapkan. Untuk melawan godaan tersebut, biasanya kita berupaya mengingat-ingat tekad yang telah dibuat, merasakan perasaan yang tidak nyaman yang keluar dari hati kalau melanggar, mempertimbangkan dengan pikiran, saya sudah sekian lama menjalankan pantang dan puasa ini, masakan sekarang menyerah? Dan masih ada hal-hal lain lagi yang pada dasarnya memberi peneguhan untuk tidak jatuh dalam godaan. Kalau diperhatikan dengan baik, sebenarnya apa yang dilakukan untuk melawan godaan itu pada dasarnya adalah mendengarkan. Mendengarkan tekad yang sudah dibuat, mendengarkan kegunaan suara hati, dan mendengarkan pendapat akal budi. Tekad, suara hati, dan pikiran adalah kekuatan yang muncul untuk mengalahkan suara-suara yang mau mematahkan perjuangan dalam melaksanakan pantang dan puasa. Kita mengarahkan pendengaran dari keinginan-keinginan jasmani yang menggoda kepada suara-suara yang berbeda, yakni tekad, hati, dan pikiran. Suara jasmani diabaikan, suara hati, tekad, dan pikiran diberi tempat yang lebih untuk didengarkan. Apabila hal ini terus-menerus dilakukan, sebenarnya kita sedang melatih diri untuk berani mendengarkan suara-suara lain yang membawa kita keluar dari perbudakan jasmani. Kita dilatih untuk tidak hanya mendengar dan menuruti keinginan jasmani kita saja. Itulah sesungguhnya makna lain saat kita melaksanakan pantang dan puasa selama masa Prapaskah. Apa yang dilakukan selama masa Prapaskah ini amat penting untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh suara yang berasal dari dalam awan ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Suara dari dalam awan itu berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Perintah ini bukanlah perintah yang mudah, karena para murid dalam kehidupan kesehariannya mendengar banyak suara lain yang meruntuhkan kepercayaan mereka kepada Yesus. Misalnya, Yesus itu bukan Mesias, tetapi anak tukang kayu. Yesus membuat mujizat bukan karena kekuatan Allah, tetapi karena mendapat kekuatan dari penghulu setan. Yesus itu tidak mengalami penderitaan, karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi, dan lain sebagainya. Tentu suara-suara itu bisa mengaburkan pandangan para murid dan membuat mereka tidak memiliki pandangan yang benar tentang Yesus. Dan hal ini juga akan mempengaruhi perilaku mereka dalam mengikuti Yesus. Apa yang dihadapi para murid pada masa lampau
tetap ada sekarang ini bagi kita para pengikut Yesus. Di media-media sosial, tidak jarang kita mendengar pengajaran-pengajaran yang meragukan Yesus yang wafat dan bangkit. Beberapa bahkan menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Yudas sang pengkhianat. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan itu adalah hasil rekayasa konsili yang dipaksakan oleh penguasa karena tidak ada kata sepakat. Godaan lain juga hadir saat kita hendak merintis karir dalam kehidupan. Tinggalkan simbol-simbol kekristenan dalam dirimu, karena kalau orang tahu kamu pengikut Kristus, engkau akan sulit mendapat jabatan. Itu mungkin suara lainnya. Bisa juga ada suara yang berbisik, untuk apa mengampuni orang yang sudah mencelakakan saya? Ajaran Yesus untuk memberi pipi kiri apabila pipi kanan memberi pipi kiri jika pipi kanan ditampar adalah ajaran bagi orang-orang yang tidak punya keberanian untuk melawan. Mungkin masih banyak lagi suara-suara yang bukan suara Yesus. Maka masa Prapaskah adalah saat kita mencoba lewat pantang dan puasa mengalihkan suara-suara sekitar kita kepada suara yang berasal dari Yesus, Putra Allah. Suara yang membawa kita pada jalan kebenaran, yang membawa kita kepada hidup. Sebagaimana Yesus sendiri berkata bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan memberkati.